Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danu Triatmojo, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, program studi pendidikan matematika. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disebut dengan SPLDV. Untuk menyelesaikan permasalahan SPLDV ini, kita bisa menggunakan dengan dua metode. Yang pertama, metode substitusi, dan yang kedua dengan metode eliminasi. Sebelum masuk pada materi, saya ingin membacakan sedikit mengenai motivasi belajar. Semoga dengan adanya motivasi belajar ini dapat menjadikan kalian lebih semangat lagi dalam belajar matematika, khususnya pada materi SPLDV ini. Matematika adalah bapaknya ilmu pengetahuan. Tanpa adanya matematika, manusia tidak akan bisa menciptakan ilmu fisika dan ilmu-ilmu lainnya. Tanpa ilmu fisika, manusia tidak akan bisa menciptakan listrik, mesin, dan sebagainya. Salah satu ilmu matematika yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. SPLDV sendiri sangat berperan penting dalam kegiatan perekonomian, seperti kegiatan jual beli yang ada di pasar. Oleh karena itu, kita tidak akan sia-sia dalam mempelajari materi sistem persamaan linear dua variabel ini. Karena pada dasarnya, materi SPLDV ini sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel yaitu agar siswa dapat memahami konsep sistem persamaan linear dua variabel dan dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita memasuki pada metode substitusi. Apabila terdapat dua persamaan linear dua variabel yang berbentuk AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F, atau biasa ditulis AX plus BY sama dengan C, di mana X dan Y merupakan variabel dan C adalah konstanta. Berikutnya, DX plus EY sama dengan F, di mana X dan Y merupakan variabel dan F adalah konstanta. Maka persamaan linear dua variabel seperti di atas dapat diselesaikan dengan metode substitusi. Penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain, kemudian nilai variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan lain. Untuk lebih jelasnya lagi, mari perhatikan contoh soal di bawah ini. Dengan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2x plus 3y sama dengan 6 dan X dikurangi Y sama dengan 3. Langkah yang pertama, kita bisa memilih salah satu dari persamaan di atas. Saya memilih persamaan kedua, yaitu X dikurangi Y sama dengan 3. Karena saya ingin mencari nilai X, maka saya dapat merubahnya menjadi X sama dengan Y plus 3. Setelah itu, kita bisa menuliskan kembali persamaan yang pertama, yaitu 2x plus 3y sama dengan 6.
2 dikali X, X-nya kita ganti dengan Y plus 3, maka 2 dikali Y plus 3, Y plus 3 kita masukkan dalam kurung, plus 3Y sama dengan 6. Kita bisa membuka kurung dengan mengalihkan, sehingga 2Y plus 6 plus 3Y sama dengan 6. 2Y plus 3Y kan 5Y, sehingga diperoleh 5Y plus 6 sama dengan 6. Kemudian 5Y sama dengan 6 dikurangi 6, 5Y sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 dibagi 5, yaitu 0. Langkah yang berikutnya, kita bisa mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 ke dalam persamaan pertama, yaitu tadi 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, kita bisa memasukkan nilai Y-nya dengan 0, sehingga 2X plus 3 kali 0 itu sama dengan 0, sehingga diperoleh 2X plus 0 sama dengan 6. 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 dibagi 2, yaitu 3. Karena nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0, sehingga kita bisa memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 3,0. Berikutnya, latihan soal kedua. Sekarang mari kita belajar sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada SpongeBob dan Patrick. SpongeBob membeli 2 gelas jus dan 1 burger seharga 15.000. Sedangkan Patrick juga membeli di toko yang sama, yaitu Patrick membeli 1 gelas jus dan 2 burger seharga 18.000. Sekarang pertanyaannya, tentukan berapa harga 1 gelas jus dan 1 burger. Dari permasalahan soal tadi, kita bisa mengilustrasikan dalam bentuk permisalan. X sama dengan sebagai jus, dan Y kita misalkan sebagai burger. Maka kita dapat memperoleh kalimat matematika sebagai berikut. 2X plus Y sama dengan 15.000. Ini adalah persamaan yang pertama. Sedangkan persamaan yang kedua yaitu X plus 2Y sama dengan 18.000. Langsung saja kita masuk ke tahap penyelesaian. Tahap yang pertama, kita harus merubah persamaan X plus 2Y sama dengan 18.000 menjadi X sama dengan 18.000 min 2Y. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan. 2X plus Y sama dengan 15.000.
Kita ganti X-nya dengan 18.000 min 2Y, sama seperti dengan contoh soal yang pertama tadi. Maka 2 dikali 18.000 tambah 2 dikali negatif 2Y plus Y sama dengan 15.000. Ini kita bisa mengalihkan satu persatu, sehingga 36.000 dikurangi 4Y plus Y sama dengan 15.000. 36.000 dikurangi 3Y sama dengan 15.000. Negatif 3Y sama dengan 15.000 dikurangi 36.000, sehingga negatif 3Y sama dengan negatif 21.000. Maka Y sama dengan negatif 21.000 dibagi negatif 3 menjadi Y sama dengan 7.000. Kemudian tahap yang kedua, kita bisa mensubstitusikan nilai Y ke dalam persamaan 2X plus Y sama dengan 15.000. 2X plus Y, Y-nya ini kita ganti dengan ini 7.000, maka 2X plus 7.000 sama dengan 15.000, sehingga 2X sama dengan 15.000 dikurangi 7.000. 2X sama dengan 8.000, maka X sama dengan 8.000 bagi 2, X sama dengan 4.000. Karena X sebagai jus, maka harga jus per gelasnya adalah 4.000, dan Y sebagai burger, maka harga burger satuannya adalah 7.000. Kemudian kita masuk pada metode eliminasi. Apakah yang dimaksud dengan metode eliminasi? Nah, metode eliminasi diartikan menghilangkan salah satu variabel X atau Y pada kedua persamaan untuk mendapatkan suatu penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak latihan soal berikut ini. Nah, ini ada latihan soal. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2X min 3Y sama dengan negatif 6 dan 2X min 2Y sama dengan 6 dengan menggunakan metode eliminasi. Kemudian, jika kita ingin mencari nilai X terlebih dahulu, maka hilangkanlah nilai Y pada kedua persamaan. Bagaimana caranya menghilangkan nilai pada kedua persamaan? Nah, caranya untuk menghilangkan nilai Y pada kedua persamaan, yaitu samakan koefisien Y pada kedua persamaan dengan cara mengalihkan dengan suatu konstanta. Coba kalian bisa memperhatikan pada ini. Persamaan 1 dan persamaan kedua.
persamaan satunya yaitu 2x min 3y sama dengan negatif 6. Persamaan yang keduanya 3x min 2y sama dengan 6. Tujuan kita yaitu menyamakan nilai konstanta dari variabel y, sehingga pada persamaan pertama kita bisa mengalihkan dengan 2 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 3, sehingga diperoleh 4x min 6y sama dengan negatif 12. Ini persamaan 1. Nah, untuk persamaan 2-nya diperoleh 9x min 6y sama dengan 8. Kemudian kita bisa menguranginya. Negatif 6y dikurangi negatif 6y itu kan hasilnya 0, atau kita bisa dengan cara mencoretnya. Artinya ini habis, kita coret. Nah, sehingga tinggal 4x dikurangi 9x, hasilnya negatif 5x sama dengan negatif 12 dikurangi 18 negatif 30, sehingga kita bisa memperoleh nilai x sama dengan 6. 6 didapat dari negatif 30 dibagi negatif 5. Langkah selanjutnya, dengan cara yang sama kita bisa menghilangkan nilai x pada kedua persamaan untuk mendapatkan nilai y. Kalian bisa mencermati ada bagian ini, kotak biru ini. Persamaan satunya yaitu 2x min 3y sama dengan negatif 6. Persamaan 2-nya 3x min 2y sama dengan 6. Tujuan kita di sini untuk menghilangkan variabel x, maka kita harus mengalihkan sebuah konstanta agar persamaan satu dan persamaan kedua pada konstanta variabel x menghasilkan nilai yang sama, sehingga jika kita mengurangi maka akan habis menghasilkan 0. Sehingga untuk persamaan yang pertama ini kita kalikan dengan 3, dapat 6x min 9y sama dengan negatif 18. Sedangkan yang persamaan kedua kita kalikan dengan 2, yaitu didapat 6x min 4y sama dengan 12. 6x dikurangi 6x kan 0, habis. Kita bisa menyoretnya seperti ini. Kemudian negatif 9y dikurangi negatif 4, hasilnya negatif 5y sama dengan negatif 18 dikurangi 12, hasilnya negatif 30, maka y sama dengan negatif 30 dibagi negatif 5, y nya sama dengan ini 6. Dari perhitungan tadi kita memperoleh nilai y sama dengan 6 dan x sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan soal tadi, dari persamaan ini 2x min 3y sama dengan negatif 6 dan 3x min 2y sama dengan 6 adalah 6,6. Mudah kan dalam belajar SPLDV? Contohnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan. Jadi untuk menentukan himpunan penyelesaian
dari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDW dengan metode eliminasi, langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, menghilangkan nilai Y pada kedua persamaan. Langkah yang kedua, menghilangkan nilai X pada kedua persamaan. Dan langkah yang ketiga, menuliskan himpunan penyelesaiannya. Alhamdulillah, sekian yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Apabila tutur kata saya terdapat kesalahan baik yang saya sengaja ataupun yang saya tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat belajar untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.